Baiklah, pada kali ini saya akan meresum jurnal untuk tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak 1 yang diampu oleh Bapak Wawan Nurmansyah. Kali ini saya akan meresum jurnal dengan judul Pengembangan Aplikasi Mobile Sistem Pendukung Keputusan dengan metode Simple Additive Weighting berbasis web untuk mencari SMK yang sesuai dengan kebutuhan siswa di Yogyakarta. Sebelumnya saya izin dengan penulis yaitu Hilarius Wira Widya Iswara dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu menjelaskan deskripsi terkait model pengembangan sistem. Kita lihat model pengembangan sistem yang digunakan dari deskripsi ini adalah, kita lihat pada abstrak. Peneliti menggunakan metode Research and Development atau R&D, serta prosedur yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi mobile atau pengembangan sistemnya, yaitu menggunakan prosedur pengembangan air terjun atau waterfall. Jadi dapat disimpulkan dari deskripsi ini menggunakan metode R&D dan model pengembangan sistem waterfall. Kita lihat juga dari daftar isinya pada bab 3 model pengembangannya. Nah, di sini disimpulkan bahwa dengan berdasarkan tujuan itu digunakan metode Research and Development atau R&D, dan juga sistem pendukung keputusan ini dibangun menggunakan model pengembangan linear sequential model atau yang biasa disebut waterfall model. Jadi ini adalah gambar waterfall modelnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa skripsi ini menggunakan metode R&D atau Research and Development dan menggunakan model pengembangan waterfall. Masuk ke poin kedua, alur bab menunjukkan mengikuti alur model pengembangan sistem. Langsung saja kita melihat ke babnya. Daftar isi dilihat dari daftar isi yang dibuat oleh penulis. Alur dari bab ini mengikuti model pengembangan dari waterfall, mulai dari model pengembangan, prosedur, subjek penelitian, metode, instrumen penelitian, teknik, analisis data, hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan serta hasil penelitian. Ini dapat disimpulkan dari skripsi ini. Poin yang kedua, apakah skripsi ini babnya mengikuti hasil model pengembangan? Saya menyatakan ya, skripsi ini mengikuti alur pengembangan model sistem. Yang ketiga, apakah skripsi ini menggunakan tools desain yang menunjukkan terstruktur atau OOP? Kali ini saya membahas skripsi yang menunjukkan hasilnya adalah OOP. Karena kenapa saya katakan OOP? Karena skripsi ini menggunakan UML. Kita dapat lihat pada daftar isi tadi.
pada perancangannya. Perancangan sistem pada skripsi ini mengikuti perancangan Unified Modeling Language atau UML. Kita lihat dari perancangannya menggunakan use case diagram. Ini adalah bagian dari UML yang menunjukkan bahwa skripsi ini menggunakan UML, dan dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah object oriented. Ini perancangan activity diagram, sequence diagram, class diagram, mungkin hanya 4 itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah skripsi yang berbasis object oriented. Kemudian masuk ke skenario test nomor 4, poin nomor 4, skenario test. Kita bisa lihat dari daftar isi. Kalau kita cari aja skenario atau tes. Nah, jadi skenario tes yang digunakan dalam skripsi ini itu meliputi 4 aspek, yaitu functional testing, comparability testing, usability testing, dan performance testing. Ada 4 yang saya jelaskan tadi. Functional testing itu untuk memvalidasi aplikasi web apakah sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Compatibility testingnya itu untuk adalah alat untuk menjalankan webnya, web browser contohnya, atau OS, jenis device, dan device yang digunakan untuk mentesting. Usability testing adalah untuk digunakan untuk menguji kepada pengguna akhir mengenai penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir, performance testing, untuk digunakan untuk mengetahui penggunaan memori atau CPU, konsumsi baterai. Kita coba cari lagi functional testing. Mungkin itu saja aspek untuk pengujian atau skenario testing yang digunakan dalam skripsi tersebut. Kemudian cakupan hasil pembahasan, poin nomor 5. Kita kembali ke daftar isi untuk melihat hasil dan pembahasan yang dibuat pada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Kita masuk ke poin C, pembahasan hasil penelitian. Nah, sama seperti yang poin nomor 4 tadi, pada skripsi ini hanya memberikan beberapa hasil dari pembahasan penelitiannya. Diperoleh persentase 79,54 kriteria usefulness atau kegunaan. Jadi dari 4 aspek tersebut, skripsi ini mendapat penilaian sangat layak. Ini aspek keseluruhan usability mendapatkan sangat layak juga. Dan juga performance efisiensi juga sangat puas. Jadi dapat disimpulkan dari hasil poin nomor 5, cakupan hasil dan pembahasan, skripsi ini mendapatkan penilaian yang sangat baik dalam hasil pengujiannya ataupun hasil yang telah dibuat dalam web tersebut. Kemudian masuk ke poin nomor 6, VNV atau verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi pada skripsi ini terdapat
pada di daftar isi itu kita lihat pada daftar pustaka, pada lampiran ini analisis. Nah, ini salah satu validasi. Nah, ini contoh dari surat validasi yang diajukan oleh Hilarius Wirawidya Iswara dengan judul skripsi. Nah, setelah dilakukan kajian, instrumen dapat dinyatakan bahwa layak digunakan untuk penelitian. Itu adalah validasi. Ini juga ini permohonan validasi instrumen, surat pernyataan validasi, ini bukan, ini surat keputusan. Nah, berikut itu adalah beberapa contoh dari validasi dan verifikasi. Kemudian masuk ke poin 7, dokumentasi. Dokumentasi pada skripsi ini sama seperti yang tadi, itu berada pada lampiran. Kita lihat ini adalah bentuk-bentuk dokumentasi yang difoto lalu dijadikan format PDF untuk dokumentasi dari hasil skripsi tersebut. Salah satunya adalah kuesioner tersebut, kuesioner yang ada pada skripsi ini. Ini adalah format-format dari kuesioner. Nah, ini surat permohonan validasi dan verifikasi dimasukkan kepada PDF dengan format PDF. Ini instrumen usability dan lain-lain yang dijadikan dokumentasi. Ini hasil dari SPSS dijadikan dokumentasi dan surat-surat lainnya. Serta yang terakhir adalah dokumentasi pengujian sistem yang dilakukan di SMK. Sekian dari skripsi yang berbasis OOP untuk kali ini. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan skripsi berbasis terstruktur. Sebelumnya saya izin dengan penulis yaitu Sumaryadi dengan judul skripsi pengembangan sistem informasi berbasis web untuk pengelolaan data kegiatan di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta, sepeda Giat. Yang Sumaryadi adalah mahasiswa program studi informatika, jurusan informatika, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Kita akan masuk ke poin pertama, yaitu menjelaskan skripsi terkait model pengembangan sistem. Model pengembangan sistem yang digunakan pada skripsi terstruktur ini adalah, kita lihat melalui daftar isi. Di sini langsung dibuat, yaitu menggunakan metode waterfall. Kita bisa lihat juga model pengembangannya, yaitu metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi yang termasuk dalam klasik life cycle, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dalam sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun. Nah, ini adalah model waterfall atau metode waterfall menurut Pressman. Ada communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Jadi skripsi ini menggunakan metode dan model waterfall.
Masuk ke poin kedua, yaitu alur bab menunjukkan mengikuti alur model pengembangan sistem. Dari hasil model pengembangan sistem tadi, seperti gambaran ini, kita lihat pada babnya apakah dia mengikuti sesuai dengan model pengembangan sistem dari waterfall. Kita lihat pada bab ini dari mulai 3 metode penelitian dan pengembangan sistemnya, mulai dari metode desain, perancangan proses, implementasi sistem, testing, masuk ke bab 4 kepada hasil. Ini sesuai dengan alur bab dari model pengembangan sistem waterfall. Selanjutnya nomor 3, tools desain menunjukkan struktur atau OOP. Kali ini skripsi ini saya bahas adalah skripsi yang berbasis terstruktur. Apa saya bilang terstruktur? Karena terstruktur itu tidak menggunakan UML, namun flowchart. Saya lihat model pengembangan. Di sini dapat kita lihat bahwa skripsi ini menggunakan flowchart pada sistem pengembangannya. Ini adalah tahapan penelitian menggunakan flowchart. Ini diagram konteks. Ini diagram alir data. Kemudian diagram alir data masih. Ini adalah diagram relasi antar entitas. Jadi skripsi ini menggunakan flowchart sebagai alur model pengembangan sistemnya. Ini adalah diagram relasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah skripsi yang terstruktur karena dia menggunakan flowchart sebagai model alur pengembangan model sistemnya. Selanjutnya masuk ke skenario testingnya. Kita lihat dari daftar isi tadi, pada pengujian atau skenario testing. Kita coba cari testing. Testing sistem yang dilakukan pada tahapnya pengujian adalah sistem yang dibuat. Metode ini dibuat menggunakan black box. Jadi pengujian yang dilakukan pada skripsi ini menggunakan metode black box. Jadi metode ini dapat melakukan pengujian tanpa melihat kode program. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian alpha dan beta. Ini pengujiannya, skenario tesnya. Testing
Jadi pengujian ini dilakukan dengan pengujian alfa dan beta. Lanjut ke poin 5, cakupan hasil pembahasan. Kita lihat pada bab 4, yaitu pembahasan. Hasil pembahasan, implementasi dan pembahasan. Jadi hasil penelitian ini berupa sistem pengolahan data kegiatan berbasis web di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistem pengelolaan dan kegiatan ini digunakan 4 jenis penggunaan, yaitu administrator, karyawan, dan PPKS. Administrator dapat digunakan sistem untuk mengolah data dan data pengguna. Karyawan dapat digunakan untuk mengolah data PPKS, rombongan, anggota rombongan, alumni, kegiatan, pengampung, dan jadwal. Jadi kita lihat hasil ininya, pembahasan. Nah, ini adalah hasil pengujian pada poin 4 yang menyangkut juga ke poin 5, pembahasan atau testing tadi, hasil pengujian beta. Ini adalah hasil-hasil pengujiannya, dijadikan tabel untuk pengujian hasil beta dan alpha. Ini pengujian beta. Jadi hasil pengujian ini menghasilkan skor 83,17%. Rekapitulasi jawaban pengguna pada pengujian beta menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna berpendapat bahwa sistem yang dibuat ini berfungsi dengan baik dan mudah digunakan. Jadi dapat disimpulkan dari hasil pembahasan dan testingnya bahwa aplikasi pengolahan data berbasis web yang dibikin oleh penulis itu mendapat skor 83,17% dengan hasil baik dan mudah digunakan untuk rehabilitasi penyandang disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian masuk ke verifikasi dan validasi. Kita coba ke daftar isi. Coba cari sini validasi. Tidak ada. Verifikasi. Tidak ada juga. Jadi skripsi ini tidak memiliki verifikasi dan validasi. Jadi saya mencoba ke skripsi lainnya untuk menunjukkan bagaimana verifikasi dan validasi pada skripsi terstruktur. Nah, berikut adalah contoh validasi dan verifikasi dari skripsi. Ini adalah validasi instrumen yang dilakukan pada skripsi. Ini masih ada pembuatan validasi instrumen, validasi. Nah, sini juga hanya terdapat validasi. Verifikasi tidak disertakan. Masuk ke poin 7, yaitu dokumentasi. Terakhir dokumentasi dan deskripsi yang kita bahas pertama tadi. Di sini juga pada lampiran tidak disertakan dokumentasinya.
Namun pada bab-bab uh, berapa ini? Sorry, sebentar. Nah, bab 4 di sini pada hasil web di sini terdapat beberapa dokumentasi mulai dari uh, hasil dari screenshot web tersebut hingga codingannya dimasukkan ke dalam skripsi tersebut. Berikut adalah hasil-hasil dokumentasi yang disertakan dalam skripsi ini. Sini ada screenshotan halaman login dari web, dan ini sintaksnya atau codingannya. Juga ada navbarnya, bagian menu, dan ini codingannya. Dan ini juga hasil-hasil tangkapan layar, daftar pengguna, dan coding. Ada lumayan banyak yang disertakan dalam dokumentasi ini. Mungkin itu saja. Nah, ini halaman daftar anggota, halaman formulir anggota, halaman daftar alumni, formulir alumni, daftar kegiatan, formulir kegiatan, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi. Mungkin itu saja dari skripsi terstruktur. Untuk ke-7 poinnya, mungkin itu dari saya membahas skripsi OOP dan terstruktur untuk kali ini. Terima kasih.